Shalom, selamat malam. Pada kesempatan ini saya mau membagikan renungan firman Tuhan yang berjudul Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam ayat tersebut di atas, Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada ayah anak kecil yang bisu ini karena kerasukan roh jahat. Kata jikalau engkau dapat, berarti ada sebuah keraguan. Si ayah masih menganggap bahwa kesembuhan adalah hal yang mustahil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mustahil mempunyai arti adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kita kaitkan dalam masa pandemi saat ini, banyak anak-anak Tuhan mulai tergoncang imannya. Mulai bertanya-tanya di mana Tuhan. Dan apakah Tuhan sanggup menolong kita? Begitu banyak ketakutan dengan berita-berita yang kita saksikan melalui media sosial, TV, radio, dan lain sebagainya, yang selalu memberitakan bahwa masa pandemi ini sangat menakutkan, mengganggu kestabilan keuangan kita, ekonomi kita, kesehatan, bahkan hubungan kita dengan sesama juga dibatasi. Namun pada saat ini saya mengajak untuk kita semua memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita lebih dahsyat, Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita sanggup menolong kita. Apakah ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan? Pada kesempatan ini kita coba kembali bandingkan dengan kisah bangsa Israel. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, mereka mengirimkan 12 pengintai untuk mengamat-amati apa yang terjadi di tanah perjanjian. Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-14. Di situ kita ketahui bahwa 10 di antaranya mengabarkan hal yang negatif, hal yang melemahkan iman, dikarenakan mereka melihat masalah di sana. Mereka melihat penduduk-penduduk di sana raksasa, keturunan raksasa, orang enak. Mereka seperti belalang. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan sudah melakukan hal yang dahsyat. Sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan sudah melakukan mujizat, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi untungnya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada 2 orang pengintai memberitakan kabar baik bahwa negeri itu kaya akan susu dan madunya. Tanahnya baik. Apa sesungguhnya yang membedakan? Yaitu mindset mereka, cara pandang mereka. 2 orang pengintai yang memberitakan kabar baik percaya akan janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu memimpin mereka, mampu menaklukkan penduduk yang di sana. Mereka menguatkan hati mereka dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup kita terintimidasi dengan kenyataan, sehingga membutakan mata hati kita, dan kita mulai meragukan Tuhan. Tetapi saat ini saya mengajak, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pertolongan manusia. Sebab pada hakikatnya
manusia selalu saja terbatas. Namun kita mengandalkan Tuhan, pertolongan yang berasal dari atas, pertolongan yang tidak terbatas. Bahkan Tuhan sanggup membuka jalan sekalipun di jalan buntu. Kita jangan coba membatasi kuasa Tuhan. Jangan coba mendikte Tuhan. Ikuti saja dan taatlah saja kepada Tuhan. Manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Itu ayat firman Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa arti kata tidak pernah di ayat tersebut? Itu menandakan bahwa Tuhan sedang membawa saudara dan saya dalam sebuah dimensi yang baru. Dimensi yang kita belum ketahui. Tujuannya untuk menaikkan level kehidupan kita. Masalah boleh aja terjadi. Pandemi boleh aja terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap rancangan Tuhan membawa damai sejahtera bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah kita mengubah cara berpikir kita. Mindset kita, kita tidak lagi memandang kepada masalah, tetapi kepada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Dia sanggup menolong kita semua. Sekali lagi, saya katakan mari kuatkan hati kita. Berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan berperang bagi kita dan kita akan menang. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan buat sampai penyertaan Tuhan di malam ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, menolong kami sampai dengan malam ini, kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami menguatkan hati kami, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengubah cara pandang kami untuk kami melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong di dalam setiap kehidupan kami, setiap aspek kehidupan kami, keuangan kami, kesehatan kami, bahkan hubungan keluarga kami. Kami percaya semuanya aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa buat saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.